Dan dia tidak akan bermain-main dengan kesetiaannya. Artinya kesetiaannya teruji, terbukti. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Saudara, apa yang akan membuat kita menang di dalam masa-masa pengujian dan pencobaan? Mungkin kita berpikir bahwa karena iman kita kuat, iman kita bertumbuh, iman kita begitu rupa berkomitmen, dan itu yang membuat kita bisa bertahan dalam ujian dan pencobaan. Namun ternyata saudara, di dalam Alkitab ada satu prinsip yang sangat mendasar bagi kehidupan iman kita, bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan tanpa kita mengalami kasih dari Tuhan. Bahkan saudara, di waktu-waktu ini ke depan, ketika kesulitan akan kita hadapi dalam versi yang berbeda, ya, karena Alkitab yang berkata waktu-waktu terakhir ini, pada masa di mana segala satunya akan sukar, kasih akan kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Ini sebetulnya mengisyaratkan kepada kita yang menjadi tujuan utama dari keadaan yang terjadi adalah supaya kasihmu dan kasihku menjadi redup kepada Tuhan, kepada sesama. Kita menjadi pribadi yang egois, kita jadi pribadi yang hanya yang penting safe, yang penting aman di rumah, yang penting sehat. Yang penting pokoknya aku tidak masuk rumah sakit. Saudara, hidup kita bukan dipanggil untuk terkunci di kamar, terkurung. Karena kita dipanggil untuk menjadi pelita yang ditaruh di atas kaki dian. Kaki dian itu candlestick. Candlestick itu tiangnya dari pelita, lampu. Jadi bukan dinyalakan kemudian ditaruh di bawah meja, tapi ditaruh di atas kaki. Candlestick. Supaya apa? Terangnya dapat menerangi sekitar daripada lampu itu. Nah, itulah panggilan engkau dan saya. Tetapi kita tidak akan cukup mampu dengan pengetahuan, bahkan pengalaman pelayanan kita. Nanti saya mau buktikan bahwa seberapa dalamnya pun engkau sudah melihat kuasa Tuhan, engkau bisa goyah. Engkau bisa tiba-tiba kehilangan imanmu kembali. Itu sebabnya seberapa besarnya pun engkau mengalami mujizat keuangan, tapi kalau imanmu tidak bertumbuh di dalam kasih, iman yang dimaksud dalam mujizat keuangan itu hanya berorientasi mendapat, menerima, memperoleh. Dan itu yang membuat iman tersebut jadi rapuh. Itu yang membuat iman tersebut jadi rapuh. Kenapa kalau iman dalam hal mujizat keuangan bertumbuh di dalam kasih, orientasinya bukan hanya mengambil, mendapat, menerima banyak dari Tuhan. Tapi orientasinya justru adalah sebuah fellowship, sebuah hubungan. Kita tahu kenapa kita diberkati untuk jadi berkat, untuk jadi salurannya, untuk jadi perpanjangan tangannya. Itu bahkan yang membuat kita punya keberanian percaya yang lebih besar lagi untuk mengalami segala kelimpahannya. Supaya apa? Melalui hidup kita, kita mentransformasi keluarga kita. Kita mentransformasi lingkungan kita, masyarakat kita. Jangan lupa saudara, kita bukan hanya kumpul tiap hari di rumah Allah. Hari yang lain di tempat kerja. Kalau di tempat kerja kau jadi orang yang pelit, dan orang bertanya, jemaat di mana kamu? Di kemah pujian. Siapa pendetanya? Terdakwalah aku. Saudara, kalau ditanya, kita orang percaya, orang Kristen. Katanya orang Kristen hidup dalam kasih ya. Ya, haleluya. Makanya ada lagu gereja anak.
Kasih. Dengarnya gak enak ya. Kasih. Makanya itu yang saya bilang, tergantung. Kadang-kadang ada memori yang salah di dalam diri kita, saudara. Kasih. Habis dong. Makanya guru gereja anak jangan ngajarnya separuh jalan ya. Kasih. Habis dong, kalau ditanya bisa jawab nggak? Iya ya, mana ya? Kasih. Kasih terus. Kapan aku terima? Lihat, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Bertumbuh dalam kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Mic-nya perlu dikasih ini. Biar ada kehidupan dia. Ayat yang ke-12 kita bangkit berdiri, kita baca bersama ya. Yakobus 1 ayat 12, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa? Coba baca kalimat terakhir, barang siapa? Pernah terbayang gak sih? Yang Tuhan cari, barang siapa yang mengasihi dia. Jadi ada sebuah pesan yang begitu mendasar dari kehidupan kita. Kita dipanggil bukan untuk hebat, tapi kita dipanggil untuk mengasihi. Dan dalam mengasihi dia, telah terlebih dahulu kita menerima kasih daripadanya. Silakan duduk, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ayat ini berkata berbahagia orang yang apa? Bertahan. Ada berbagai-bagai kesulitan akan menjadi ujian buat imanmu. Pengharapanmu yang belum kunjung datang tiba, doamu yang belum terkabul. Orang yang selama ini sepertinya kau andalkan tiba-tiba tidak ada lagi. Biasanya itu akan menjadi sebuah ujian. Belum lagi saudara, apa yang selama ini kita nikmati tiba-tiba diambil, diregut dari hidup kita. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Menjelang kedatangan Tuhan akan ada kesusahan. Yesus sendiri berkata bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan kenapa mereka mencintai diri sendiri? Karena mereka takut dengan keadaan. Mereka nggak siap untuk berbagi di tengah masa sukar itu. Mereka nggak siap berbagi di tengah masa kritis itu. Mereka kan bilang gini, buat aku saja belum tentu cukup. Bagaimana aku mau bagi kepada kamu? Nah, prinsipnya bukan seberapa yang kita punya, tapi seberapa kasih yang bergelora dalam diri kita. Karena bukan besarnya kecilnya dari kita, tapi waktu kita berbagi dari kasih, Tuhan yang memberkati yang sedikit itu. Tuhan yang memakai yang sedikit itu menjadi sebuah keajaiban buat seorang yang kita kasihi. Satu ketika ada seorang bapak dengan putrinya yang masih remaja. Pada malam menjelang ulang tahun si putrinya ini, dia datang ke kamarnya. Putrinya udah cukup tertidur, dia bangunkan. Dan dia bilang gini, papanya bilang begini sama putrinya ini. Nak, kamu ingat gak gelang yang papa kasih tahun lalu? Ya Pak, boleh papa minta? Setengah sadar anaknya ini mulai bangun dan terkejut. Karena tidak diterangkan apa alasannya papanya minta gelangnya. Anaknya ini belajar dengar-dengaran dan taat saja.
Dia ambil dari lacinya, dan gelang ini menjadi pemberian yang termanis, yang terbaik, yang pernah dia terima dari papanya sebagai hadiah dan kado dari ulang tahunnya. Dia ambil, dia kasih sama papanya. Tapi dia sempat bertanya gini, Pak, kenapa sih kok papa minta lagi hadiah yang sudah papa kasih? Saudara, setengah terharu papanya hanya menatap mata anaknya. Nak, nanti kamu akan mengerti. Kemudian si anaknya juga bingung bagaimana, kenapa. Tapi dia mengambil gelangnya itu dan dia berikan kepada papanya itu. Sementara tangan yang satu menerima pemberian dari anaknya, si papanya ini mengambil sesuatu dari kantongnya dan mengeluarkan pemberian yang lain, saudara, yang dia berikan kepada anaknya. Anakku, ini papa beri sebagai hadiah ulang tahun. Sekarang kamu sudah menjadi dewasa. Kamu bisa dipercaya. Tahukah anakku, yang papa beri di hari ulang tahun kamu yang lalu, itu hanya kalung yang nilainya jauh lebih rendah dari yang sekarang papa beri sama kamu. Kalau papa mengambilnya, itu bukan mengambil, tapi justru menggantikannya dengan yang lebih bernilai dan yang lebih mahal, yang asli, yang sesungguhnya engkau perlukan di waktu ini ke depan. Anaknya sudah bertumbuh menjadi remaja yang dewasa, usia pada 17 tahun. Ketika anaknya tahu bahwa maksud papanya bukan mengambil apa yang dia telah sayang-sayangi, tapi justru menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik, anaknya ini merangkul papanya dan memeluk, Papa, terima kasih. Aku tahu Papa mengasihi aku. Saudara, kalau kita tidak bertumbuh dalam kasih, kita akan berpikir Tuhan tidak adil. Tuhan tidak mendengar doaku. Tuhan tidak ada di dalam situasiku hari ini. Padahal dengarkan dengan baik. Seringkali, ini catat ya poinnya, seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu yang sepertinya menghancurkan diri kita. Itu cuma ingin mengambil ego kita. Dan ketika ego kita serahkan, disitulah apa yang menahan hubungan kita dengan dia itu terbuka begitu lebar, begitu leluasa. Kenapa? Karena kita bukan lagi membangun sebuah hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa yang mengasihi kita dengan sempurna, memberikan putra yang tunggal Tuhan Yesus dengan hitung-hitungan. Kenapa aku hidup seperti ini ya? Aku kok tidak seperti yang lain? Saudara, hidup ini bahkan yang menarik. Selalu akan ada ujian, selalu akan ada pencobaan. Dan Tuhan bahkan mengizinkan ujian dan pencobaan, itu sekalipun kita dicobai karena keinginan kita sendiri. Tuhan mengizinkan pencobaan ujian kita itu untuk memurnikan kita, untuk memperdalam akar kasih kita, supaya kita bertumbuh mengenal Dia bukan karena sebatas berkat-berkat lahiriahnya. Coba lihat lagi ayat yang ke-12 ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bagaimana caranya kita bertahan? Dikatakan begini, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Tapi kalimat akhirnya yang menarik, kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, ada bagian yang namanya kasih di dalam hati manusia yang dapat terhubung langsung, saudara, kepada Allah. Melintasi ruang dan waktu, melintasi keadaan. Tapi kalau kasih yang dimaksud itu tidak tumbuh seiring dengan waktu, apalagi kita saya berjumpa dengan banyak orang Kristen yang hanya ibadah online. Sejujurnya ya, mereka kurang merasakan sebuah fellowship, sebuah ibadah. Karena kadang-kadang ada godaan kalau di rumah ya ibadah di rumah ya.
Ya kan? Kalau sambil makan nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Cuman kalau sambil makan terus, nah itu yang masalah tuh. Sesekali it's okay. Cuman yang bahaya kadang-kadang saudara, kita sambil sandaran di bantal. Iya, sambil sandaran di bantal, nikmati khotbah Pak Pendeta. Iya kan, kayaknya kok khotbahnya Pak Pendeta begitu mendayu-dayu. Aduh, begitu indah, menenangkan hati yang galau ini, dan kita bisa tertidur dengan lelap. Tapi kalau kita di sini coba, kita tahu yang namanya real mengangkat tangan, yang namanya betul-betul bertepuk tangan. Tapi kalau di rumah, siapa yang memuji, siapa yang lihat? Yang periksa. Ya kan? Kalau di sini pemimpin pujian suka tanya, masih kuat memuji Tuhan? Kalau di rumah selalu kuat. Di rumah kita berdiri, dia duduk gitu kan, dia tiduran gitu kan. Di rumah, iya kan. Kita khotbah, dia sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil ngeruti lagi. Aduh, nikmat sekali. Sorry ya yang di rumah. Nggak semua gitu kok. Nggak semua. Aku percaya itu. Bukan jemaat sini ya. Jemaat sini dan sana. Coba lihat saudara. Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Pertanyaannya bagaimana kita dapat memastikan kita sedang ada di dalam sebuah kehidupan yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kita memastikan? Kasih itu nggak sebatas kata-kata. Aku mengasihi Tuhan, jebret hari Minggu tugas. Iluman datang. Nggak ada kabar, nggak ada info. Saudara, kasih itu selalu menuntut tindakan. Kasih itu selalu menuntut sebuah perbuatan. Bahkan sebuah pengorbanan. Karena kasih yang dimaksud itu sendiri bukan sekadar atau sebatas sebuah lip service. Kasih yang dimaksud itu sendiri adalah kasih di mana kita memberi bagian diri kita. Waktu kita, tenaga kita, bahkan materi kita. Itulah kasih yang sesungguhnya. Materi, bahkan sebetulnya itu golongan yang paling rendah. Betul saudara. Banyak orang emasnya tuh waktu. Susah kalau diminta waktunya. Yang kedua, hartanya yang termahal itu tempat tidurnya. Kalau diminta kurangin tempat tidurmu itu susah sekali. Kadang-kadang saya doa Tuhan, buat lagi cambukmu waktu di bait Allah itu. Buat cambukmu, nanti kita baca ya. Buat cambukmu itu waktu di bait Allah Tuhan. Kenapa? Untuk mengasihi, kita perlu korban, perlu ungkapan. Nah, sang Bapa dalam cerita ini, saudara, dia mengasihi putrinya. Dia tahu bagaimana memberi yang terbaik dari apa yang dia punya. Saya berdoa, pesan firman Tuhan hari ini, coba menjadi sebuah perenungan apakah kita sedang menjalani hidup iman kita. Hidup pelayanan kita. Itu atas dasar kasih. Sebagai sebuah contoh, kalau Anda memberi dukungan mungkin untuk dana orang tua asuh. Untuk anak-anak yang bersekolah. Dan tiba-tiba anak-anak yang Anda dukung sekolahnya itu malah bandel, malah main-main. Marah nggak gitu? Sebetulnya kita memberi dengan kasih atau memberi dengan syarat. Dengan tuntutan. Dan kalau kita lihat anak yang kita dukung biar sekolahnya itu
Bahkan bolos dari sekolah, kita ngamuk-ngamuk. Kita rasanya yang punya hidup dia. Sekolah loh. Sekolah nggak? Diputusin ya biaya sekolahnya. Itu manusia, kadang-kadang begitu. Memberi, makanya tangan yang satu harus disimpan. Nggak boleh ngatur-ngatur lagi. Jadilah orang yang mengasihi. Kalau kita tidak tumbuh ya dalam kasih yang dimaksud ini, akan tiba waktunya seperti Alkitab berkata, kasih kebanyakan orang akan dingin. Kita dituntut kerja ekstra. Itu susah dan berat. Kita akan memilih satu apa? Satu tempat yang paling aman dan paling nyaman, yang namanya rumah. Akan tiba waktunya, saudara. Mari kita lihat, saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan ingin supaya kita bertumbuh di dalam kasih. Katakan bertumbuh di dalam kasih. Haleluya, haleluya. Kita buka Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15. Tolong salah seorang baca Yohanes 21 ayat 15. Ya. Saudara coba perhatikan kalimatnya ya dengan baik ya. Sesudah sarapan. Jadi Yesus itu guru yang luar biasa menurut saya. Dia tahu dia akan jumpa dengan orang yang mengkhianati dia, meninggalkan dia. Pada masa-masa di mana dia butuh dukungan ketika dia ditangkap di Taman Getsemani itu. Tapi Yesus yang menginisiatif acara gathering itu. Bahkan dia yang menyediakan sarapan pagi. Anda baca nggak ceritanya dengan lengkap? Jadi mereka menangkap ikan, semalaman nggak dapat ikan. Yesus sudah nunggu dengan arang dan api di pinggir pantai. Dan mereka nggak dapat apa-apa. Terus Yesus bilang gini, tebarkan jala. Dan mereka nangkap, dapat. Ke darat lagi. Dibilang bawa beberapa. Tetapi itu bawa beberapa bukan untuk dimasak. Karena Yesus sudah menyediakan lebih duluan. Nah, setelah sarapan, Yesus nanya sama Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku apa? Lebih. Anda lihat bahwa Alkitab tidak menulis sembarangan dalam kalimat ini. Apakah engkau mengasihi aku, kata Yesus, lebih. Jadi Tuhan ingin kita tumbuh lebih. Tuhan ingin kita memiliki satu kesadaran bahwa kasih kita kepada Dia tumbuh. Itu yang membuat kita punya daya tahan dalam doa. Itu yang membuat kita punya daya tahan dalam menyembah. Baru kita punya daya tahan dalam penderitaan. Pada waktu kita menyembah, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita mengasihi Dia personal, kita kesukaran, saudara. Saya ragu apakah kita tahan dalam penderitaan yang sejatinya. Kenapa? Ketika kita ditangkap, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kehidupan kita berubah total, seperti Alkitab mencatat kisah Daniel, bahkan ada larangan untuk berdoa. Jangan-jangan, saudara, kita yang duluan meninggalkan Tuhan. Ayat ini lanjutkan berkata, Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ayat 15 ini sebetulnya Tuhan mau bilang, Petrus, ingat gak? Waktu engkau berkata, sekalipun mereka semua meninggalkan engkau. Dengan sombongnya Petrus bilang begitu. Aku akan tetap bersama denganmu. Saudara, ungkapan itu Petrus pengen tonjolkan di antara murid-murid yang adalah teman-teman seperguruannya itu. Nah, ungkapan itu tidak berdasarkan kasih. Itu hanya berdasarkan sebuah keinginan dianggap hebat.
Keinginan dianggap bagus. Keinginan terlihat menonjol. Dan Petrus justru tidak sadar. Itu tadi yang saya bilang. Ada sesuatu yang rapuh di dalam imannya. Ketika iman tidak berdasar di dalam kasih. Ketika iman hanya berdasar kepada disiplin, ketekunan, pengorbanan. Tapi tidak dimulai. Aku mengasihi Tuhan karena itu aku mau sediakan waktu dengan baik. Aku mengasihi Tuhan karena itu aku mau hadir tiap jadwal ibadah. Terlebih lagi aku bertugas. Aku mengasihi Tuhan karena itu aku mau lebih duluan mendoakan jemaat di gereja. Jadi ada dorongan yang datang itu dari hati yang mau mengasihi lebih. Makanya yang ditanya oleh Yesus kepada muridnya ini, coba perhatikan kembali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, setiap tugas ekstra bukan hanya membutuhkan keterampilan ekstra, tapi membutuhkan kasih yang ekstra. Kalau engkau tidak bertumbuh sungguh-sungguh dalam kasihmu kepada Tuhan, satu kali pelayanan justru akan menjadi sebuah beban yang meletihkan. Satu waktu, saudara, bahkan tugas dari Tuhan akan menjadi sebuah beban yang membuat engkau berkeluh kesah. Tapi kalau engkau bertumbuh makin dalam, makin berdasar di dalam kasih kita kepada Tuhan, saudara, di sana engkau akan lihat, ini belum sebanding Tuhan. Ampuni kalau aku seolah-olah sudah terlalu berat menjalani ini. Engkau sudah menerima cambukan demi cambukan sebelum engkau diarak menuju kayu salib. Engkau sudah membiarkan, artinya itu menerima. Engkau sudah diludahi, diolok-olok supaya apa? Cara kematian Yesus itu adalah cara kematian yang memang terjadi supaya engkau dan saya mengalami apa yang firman Allah katakan. Ketika dicambuk, robek seluruh tubuhnya, genaplah Alkitab yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu menjadi sembuh. Apa itu bilur? Luka, remuk tubuhnya. Jadi kalau tubuh Yesus meronta dan dia menghindari setiap cambukan, firman tidak akan pernah genap. Bahwa oleh luka-luka, oleh remuk seluruh tubuhnya, kamu menjadi sembuh. Tidak pernah akan tergenapi. Itu terjadi karena kasih Yesus yang tumbuh. Hari ini saya berdoa, saudara. Ada tantangan-tantangan ke depan, kecil besar. Kita mulai setiap hari. Kita akhiri setiap malam dengan berkata, how I love you. Betapa aku mengasihi engkau Tuhan. Tidak perlu engkau dikhianati hari ini. Engkau dilupakan hari ini. Engkau tidak beruntung hari ini. Engkau mengalami bertubi-tubi kegagalan hari ini. Tapi malam itu ketika engkau menyembah, Bapa, kau sempurna. Saudara, waktu engkau mengangkat tangan aja itu, dari dalam hatimu itu akan mengalir bahwa kesempurnaan kasihnya tuh lebih jauh daripada hal-hal yang materi yang kelihatan. Karena kau akan sense, kau akan rasa jauh melampaui apa yang kelihatan, saudara. Bayangkanlah istri Ayub yang sudah begitu kecewa ketika kehidupan materinya porak-poranda. Yang pertama yang paling menyakitkan itu adalah anak-anak suami istri ini, Ayub dengan istrinya itu meninggal. Itu yang paling pahit. Itu yang paling mengenaskan. Kalau bisnis hancur, ya sudahlah. Bisnis habis sudahlah. Ternak habis sudahlah. Tapi ketika anak-anaknya mati dalam satu peristiwa, orang akan goncang. Mungkin menurut saya, itu bagian yang termahal yang dibangga-banggakan oleh istrinya Ayub. Dia lihat Ayub masih menahan mulutnya untuk tidak komplain, menahan mulutnya untuk tidak bersumpah serapah. Dia tidak bilang betapa sialnya aku. Dia tidak bilang ngomong semua negatif. Ayub menahan mulutnya. Dia berkata, Tuhan, darimu aku menerima, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Alkitab yang mencatat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Target setan yang pertama itu adalah supaya mulut kita nih keluar semua.
yang mensahkan bahwa sebetulnya engkau dan saya adalah orang-orang yang tidak tahu diuntung. Makanya saudara, di tengah krisis, apa yang menahan itu adalah kasih. Engkau tahu, yang terlihat tidak mudah, tidak enak ini, sementara saja. Sementara saja. Sementara saja. Makanya kitab Yakobus berkata, bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara coba lihat, ayat 15 ini bagus sebetulnya. Ketika Tuhan bertanya lagi, Dia mulai mempercayakan sesuatu yang sangat bernilai bagi seorang pemilik domba, yaitu apa? Dombanya. Dia mempercayakan domba gembalaan Yesus itu kepada muridnya, Petrus. Dia bilang gini, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak menuntut kita melayani lebih daripada Dia mencari kita, menarik kita ke hadiratnya. Dia mencari kita, membawa kita di pelukannya. Saudara, kasih harus kembali kepada kehidupan kita, melampaui bahkan keterbatasan. Mari kita lihat beberapa ayat, saudara. Yesus memperagakan bagaimana Dia begitu mengasihi akan Allah dan Bapanya. Ketika Dia memasuki musim Paskah di Yerusalem dan Dia menemukan rumah Allah rusak hancur. Bukan kenapa? Yang pertama, karena ada orang-orang yang berjualan. Yang kedua, Dia tahu karena ada orang-orang yang membiarkan. Anda harus ngerti nih yang saya maksud. Siapa yang bertanggung jawab? Pembiaran itu sebenarnya dosa loh. Iya, dosa. Dan itu dosa orang-orang yang bertanggung jawab di Bait Allah. Jadi bukan dosa si pedagang-pedagang lembu itu, saudara. Tuhan concern bahwa ternyata ada sindikat. Ada orang-orang yang menarik keuntungan dari musim-musim perayaan. Diizinkannya mereka berjual. Nah, lihat dalam Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang kedua ayat 13. Yesus menyucikan bait Allah. Saudara, bait Allah hari ini adalah hidup kita. Bait Allah adalah gereja kita. Bait Allah adalah apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kita. Izinkan pesan ini mendarat di hati kita. Sehingga kita tahu Tuhan sedang membangkitkan kasih kita. Kasih yang membuat kita bisa berbuat lebih. Berbuat lebih. Sehingga namanya yang dipermuliakan. Ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Jadi ada sebuah setting arena. Itu membangkitkan kemarahan ternyata di hati Yesus. Ayat 15, Ia membuat cambuk. Itu yang saya bilang. Tuhan buat cambuk lagi. Buat anak-anakmu ini. Karena aku tahu cambukmu bukan untuk menyakiti. Tapi untuk menyampaikan sebuah pesan, anakku bangkit. Kalau engkau tidak mengasihi, kau akan habis dilindas dengan penderitaan, kesusahan, dan kesulitan. Roh dunia sedang bangkit begitu rupa, saudara. Deru perang terjadi kalau Soviet dengan Ukraina itu baru sebagian cerita tentang akhir zaman. Bagian. Lihat ayat ini berkata, mereka duduk di situ. Artinya seperti sebuah keadaan yang sudah disetting oleh orang yang harusnya bertanggung jawab. Ayat 15, Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata, ambil semuanya dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Berapa dalamnya kita punya beban. Yesus punya beban, bukan karena Dia punya pengetahuan. Yesus punya beban kepada bait Allah karena Dia punya kasih. Tidak layak yang seperti ini. Lihat saudara ayat 17 yang kita baca sama-sama. Ayat 17.
Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Hari ini saudara, dengar, Tuhan mau menguatkan engkau dan saya. Bukan sebatas hal ketaatan, bukan sebatas apapun yang rasanya engkau patut perjuangkan. Bukan sebatas apapun yang rasanya engkau mampu kelola dengan baik. Pertanyaannya, apakah kita mampu mengelola kasih kita kepada Tuhan? Satu Yohanes 4 ayat 18 dan 19. Ayo fokus kepada firman. Ayo tangkap firman. Ayo dengar firman. Ayo periksa hati kita. Apakah hari-hari ini kita sekedar melayani, tapi tidak ada kekuatan kasih. Kita nggak siap berbuat lebih. Nggak siap. Karena memang kasih itu dasarnya, saudara. Itu dasarnya. Itu dasarnya. 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak mempunyai di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah. Saudara, kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika berkali-kali iblis mencari cara membuat Ayub gagal. Apa yang membuat Ayub bertahan? Ternyata dia memiliki ketekunan. Tapi kalau Anda selami lebih dalam, bagaimana ketekunannya itu bisa bertumbuh? Karena dia cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan. Kita nggak bisa cinta Tuhan tanpa menolak dunia. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda nggak bisa berkata gini, aku cinta Tuhan. Tapi tiap waktu Anda buka YouTube aja udah ketahuan seperti apa yang Anda buka. Ada loh multimedia GPK sama pujian. Bukalah, tontonlah. Saudara, kita tidak bisa mencintai rumah Allah kalau kita terlalu mencintai rumah kita sendiri. Apa poinnya, saudara? Tuhan ingin kita kembali kepada apa yang sebetulnya akan menguatkan kita di waktu-waktu terakhir ini. Membuat kita tahan dalam pengujian, pencobaan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 orang saksi Tuhan. Dia ada di negeri asing. Tapi ketika ditangkap karena imannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah divonis akan dilemparkan ke dalam gua singa. Salah. Perapian yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala bahkan dipanaskan 7 kali lipat panasnya. Tapi kenapa Sadrak dan Abednego tidak meronta-ronta, tidak ngotot, Tuhan, kalau engkau tidak bebaskan aku akan mundur, aku akan lari, aku akan berpaling. Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego menaruhkan rasa amannya ke dalam tangan Allah yang telah membuktikan sekian tahun sampai hari ini? Tiba-tiba satu peristiwa dia mau tukar. Dengerin saya, kalau Anda gak bertumbuh, waktu seperti itu akan datang dalam hidupmu. Karena itu bertumbuh. Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang di Babel itu bertumbuh dalam kasihnya. Itu yang membuat dia pada akhirnya, kalau Allah yang kusembah tidak membebaskan, tidak melepaskan aku tidak akan juga menyembah patung yang Tuhan dirikan. Yang terakhir dia dilemparkan. Tapi di dalam perapian yang menyala-nyala, tiba-tiba bukan hanya 3 orang. Ada 1 orang lagi. Bersama-sama dengan 3 orang ini. Menari-nari di api itu. Dan ketika mereka dikeluarkan, tidak ada bau hangus. Tidak ada bau api sama sekali. Saudara, itu peristiwa bukan sekedar peristiwa sejarah. Tapi itu peristiwa bukti
Tuhan membela orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita bangkit berdiri.